Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Tidak lupa pakai sayur daun kangkung. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Duri Utara 05 Pagi, Ibu Haji Wasuti, yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Trio selaku guru agama di SDN Duri Utara 05 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, juga orang tua murid yang bersedia hadir di tengah kesibukan kita yang tinggi ini. Alhamdulillah, juga kepada anak-anak muridku yang Ibu sayangi. Hari ini saya mengadakan diseminasi atau sosialisasi untuk penerapan budaya positif untuk tugas saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama Ibu Kepala Sekolah saya sendiri, walaupun tidak hadir, beliau ikut selalu mendukung apa kegiatan yang sedang saya jalankan pada pendidikan CGP ini. Juga pada semuanya yang telah hadir untuk menghadiri kegiatan pada pendidikan CGP saya. Sebelum dimulai acara ini, marilah kita membacakan basmalah untuk memperlancar, semoga dalam 1 jam ke depan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita semuanya, karena kita kebetulan muslim semua, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hema Supriyati, kebetulan bertugas di SDN Duri Utara 05 Pagi. Saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 pada Provinsi DKI Jakarta. Sebelum masuk ke modul diseminasi ini, saya akan mengungkapkan tujuan saya melaksanakan acara ini. Yang pertama adalah saya menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan aksi nyata, ya, pada penerapan budaya positif. Itu yang pertama, tujuan saya. Yang kedua adalah berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan ini. Karena jika ilmu disimpan tidak akan bermanfaat, ya Bu ya. Dan saya akan berusaha untuk membagikannya pada kegiatan hari ini. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, saya ingin melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan penerapan budaya positif ini di sekolah. Ya, berkolaborasi antara rekan guru, orang tua murid maupun anak murid semuanya. Nah, yang terakhir, tujuan saya adalah mengadakan acara ini karena semata-mata bukan karena saya paling hebat atau saya banyak ilmu, bukan. Ya, kita sama-sama di sini belajar untuk membuat peningkatan kompetensi kita untuk meningkatkan budaya positif di sekolah, untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi. Baiklah, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHB adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kata-kata menuntun sebagai peran guru.
Menuntun itu ibarat apa ya, Bu? Membimbing, ya benar, membimbing. Selain itu apa peran guru? Ada kata-kata menuntun, mengajar, ya, mengarahkan, ya benar Bu. Ya, jadi sebenarnya siswa itu sudah ada jalan hidupnya masing-masing, ya, jalan hidupnya masing-masing, citanya masing-masing. Kita sebagai orang guru hanya mengarahkan dan menuntun mau jadi apa anak itu. Misalnya gini, kita menginginkan anak kita menjadi seorang dokter. Dokter yang seperti apa? Pasti dokter yang mempunyai etika yang baik, rasa empati kepada sesama, ya Bu ya. Jadi seperti itu keinginan kita. Dia itu udah punya tujuan hidupnya sudah ada. Bakat masing-masing itu dari tiap anak itu sudah ada. Gambaran yang seperti KHD, kalau sekolah itu ibarat lahan pertanian, di mana sekolah itu ibarat tanah pertanian, murid-murid itu ibarat bibit padi, dan petani itu ibarat guru. Jika kita menanam padi atau bibit di tanah tanpa petani itu mengurusnya, itu apakah bisa tumbuh? Mungkin bisa, tapi tidak sebaik yang kita harapkan, ya kan? Asal aja tumbuh, tidak ada ikut campur tangan dari kita. Tetapi jika kita melibatkan mengurusnya, ya, dengan memberikan air atau pupuk, gitu kan, apakah padi itu akan tumbuh dengan bagus? Ya, itu ibaratnya seperti itu yang diibaratkan oleh KHD, Ki Hajar Dewan Tara. Jadi lingkungan sekolah itu seperti itu. Jadi di sini peran guru diharapkan untuk menuntun kodrat yang ada pada anak untuk setinggi-tingginya, ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, sampai sini. Ya, mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan filosofi pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak, ya. Baik. Selanjutnya, nah, untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan, makanya kita sekolah harus menerapkan budaya positif. Ya, budaya positif itu apa sih, Bu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan, sudah ada belum nilai dan kebiasaan di sekolah yang sudah kita terapkan sehari-hari? Sudah. Seperti apa? Kebiasaan, ya. Sebelum kita masuk, biasanya tugas guru itu berdiri di depan, salam, sapa, senyum, ya. Dengan seperti itu, mereka datang ke sekolah itu sudah merasa senang, diperlakukan seperti itu. Jadi ibaratnya mereka itu welcome, gitu kan, disambut dengan baik oleh guru-guru. Oleh karena itu suasana yang mereka dapatkan pas datang ke sekolah itu merasa senang. Ya, pertama udah ada budaya positif. Selanjutnya budaya positif seperti pembiasaan sehari-hari yang kita laksanakan tiap Senin sampai Jumat. Itu pun budaya positif. Berbaris di lapangan, disiplin, ya Bu ya. Ya, seperti itu. Terus mengantri di kelas, menuju ke kelas dari lapangan secara satu-satu, seperti itu budaya ngantri. Next, selanjutnya, nah, konsep utama yang saya dapatkan dalam pembelajaran budaya positif ini adalah ada 7 konsep utama budaya positif. Sebenarnya poin-poin ini bagus, Bu, tapi ada beberapa yang memang saya bilang cukup bagus sekali, ya. Karena ini merubah pola pikir kita sebagai guru. Bagaimana harus memperlakukan anak
dengan menerapkan budaya positif di kelas dan menuju penerapannya di dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Sebenarnya saya akan menyampaikan poin-poin besarnya saja. Selebihnya nanti kita akan berkolaborasi di luar untuk menerapkan budaya positif yang lebih baik lagi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Misalnya gini, kalau anak datang ke sekolah, kita sebagai guru biasanya jika kita ramah menyambut anak, anak pun akan merasa senang dan aman. Oh, asik, guru saya nyaman berada di sekolah karena guru saya tidak menakutkan. Ya, ada beberapa guru di sini mungkin itu sangat menakutkan. Masuk, duduk yang rapi, gitu kan? Belajar tangan di atas meja, dan itu adalah menciptakan ketidaknyamanan bagi murid. Begitu juga teman-teman, Bu, ya, teman-teman jika misalnya salah satu membulinya, itu membuat yang lainnya itu tidak nyaman. Itu salah satu yang membuat anak harus merasa nyaman. Jika merasa nyaman di kelas akan senang tidak, Bu? Senang. Dia akan tidak merasa dibawa tekanan. Di dalam kelas takut gitu ya, Bu, ya. Gurunya misalnya gini, duduk, jangan bergerak. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya kok belajar saya udah enak, nggak nyaman gitu loh, nggak senang saya. Hanya mau datang ke sekolah dan pulang tanpa membawa apa-apa. Yang ada kalau di sekolah mau buru-buru pulang. Ketakutan dengan gurunya, karena gurunya memperlakukan dia seperti itu, ya. Nah, jika suasana kelas sudah nyaman maupun sekolah, itu akan membuat siswa itu akan bisa mengeksplor segala kemampuannya, ya, karena tidak ada tekanan seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, apa itu yang dimaksud kontrol guru kepada siswa? Misalnya gini, ada anak yang berantem, biasa nih kelas tinggi ya, Bu, ya. Nah, gurunya itu memaksa supaya dia itu selesai masalahnya. Ayo minta maaf, semuanya minta maaf. Padahal masalahnya belum selesai. Antara dua anak itu belum selesai, jadi dipaksa untuk selesai dan meminta maaf. Padahal belum ada penyelesaian dari masalah itu. Dia dianggap, ayo minta maaf. Nah, seperti itu. Guru bisa mengontrol, memaksa anak untuk menyelesaikan dengan cara meminta maaf, padahal masalah belum selesai. Yang satu merasa korban, saya masih unek-unek di sini disuruh minta maaf, belum selesai nih, gitu kan. Yang satu juga merasa enak, gitu kan, karena diperlakukan seperti itu. Nah, nanti akibatnya apakah si anak tidak akan berbuat itu lagi? Akan berubah, karena kontrolnya dari kita, bukan mereka sendiri. Itu adalah perubahan paradigma belajar kita. Selanjutnya, nah, sekarang kita simulasi. Coba Ibu praktekkan. Ya, coba Ibu praktekkan. Misalnya berpasangan. Misalnya Ibu ini sama ini, Bu Indria dengan Pak Priyo, Pak Jamal dengan saya. Ya, seperti itu. Jadi yang si A itu mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Nah, di tangan itu ada barang yang sangat berharga, yang kita tidak mau orang lain merebutnya, mengambilnya. Sedangkan si B berusaha untuk mengambilnya, untuk membukanya.
Ya. Nah, bagaimana tuh Bu? Kalau misalnya ibu di posisi si A, apakah ibu akan memberikannya yang si B ini dengan berbagai macam cara, merayu, membujuk, mengiming-imingkan uang atau benda kesayangannya dengan harapan si A itu membuka tangannya. Nah, bagaimana kalau posisi ibu itu sebagai si A? Apakah ibu membuka dengan mengiming-imingkan harta? Tidak. Kenapa Bu? Tergantung dikasih apa. Nah, di sini terlihat kontrolnya. Jika kita membuka tangan dengan diiming-imingkan segala macam dibujuk dirayu, berarti kita berhasil dikontrol oleh si B. Ya Bu ya, berarti kita berhasil dikontrol oleh si B. Tetapi jika kita teguh pendirian, tidak membuka tangan, berarti kita berhasil mengontrol diri kita sendiri. Seperti itulah, ya, kejadian misalnya yang masalah-masalah di seputar sekolah, kita itu sebagai mengontrol murid. Gitu. Tetapi kita tidak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan murid itu paham bahwa dia mengontrol diri dengan perbuatan yang benar. Nah, perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Kita biasa mengontrol murid ya Bu. Ayo anak duduk di meja, coba dengarkan. Duduk di meja santai ya. Ya, duduk di kursi di meja kalian dengan rapi, duduk rapi, ya kan? Nah, seperti itu biasanya. Ayo dengarkan guru, gitu kan? Ayo dengarkan ibu memberikan materi, jangan ada yang bercanda. Nah, itu posisi ilusi kontrol kita sebagai guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sering kita berbicara kepada anak-anak kita. Ayo kalian dengarkan karena ini sebagai tugas ini untuk nilai kalian nanti ini. Nah, itu posisi kontrolnya positif. Ya, posisi kontrolnya positif. Yang ketiga, membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini nih Bu, kadang kamu kenapa sih nggak ngerjain PR gitu loh? Kesian orang tua kamu udah kerja. Nah, dia merasa bersalah tuh. Posisi kontrolnya merasa si murid merasa bersalah. Seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasa kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja di kelas atau di sekolah, tetapi di kehidupan kita biasa memaksa anak-anak kita ya Bu ya. Udah mau makan ini dipaksa, ayo makan. Dia kenyang, dia sehat, padahal anak nggak mau gitu kan. Ya seperti itu, karena memang posisinya orang dewasa bisa mengontrol usia yang lebih rendah daripada kita. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada yang tahu disiplin itu apa ya Bu? Biasa disiplin itu peraturan. Nah ya, biasa disiplin itu dikaitkan dengan peraturan. Ya, selalu disiplin itu peraturan. Nah, sekarang kita lihat definisinya seperti apa. Nah, disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kata disiplin biasanya ketidaknyamanan bagi kita. Misal gini Bu, kita pergi ke salah satu bank, misal karena sudah budaya kita sudah lepas corona, nah di bank itu harus kita memakai masker. Nah, di situ adalah ketidaknyamanan kita. Nggak ngerti apa sih pakai masker gitu kan. Tapi mau nggak mau kita harus melaksanakannya. Seperti
biasanya disamakan dengan peraturan. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai itu apa yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat manusia positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misal gini Bu, yang tadi kasus tadi, sebenarnya itu merupakan disiplin untuk memakai masker. Sebenarnya ada nilai kebajikan dari situ supaya apa? Supaya menjaga kesehatan. Itu adalah nilai kebajikan, nilai universal. Ya, misalnya gini, kasus ada peraturan supaya memakai helm di jalan. Ya, kita ikut nggak Bu disiplin itu? Ikut. Tapi diharapkan kita dari diri kita sendiri bisa mengontrol bahwa itu merupakan nilai kebajikan yang harus kita laksanakan. Nah, nilai kebajikan apa? Menggunakan helm Bu, supaya kita apa? Dari selamat dari kecelakaan. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan. Begitu pun di sekolah, di kelas kita melaksanakan tiga. Kita dulu makin. Ya, yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bu. Ya, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama itu survival, yang kedua itu cinta kasih atau diterima, yang ketiga pemuasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Ya, survival itu pemenuhan kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, pakaian, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih atau diterima, ya. Si anak itu butuh perhatian kita. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tuh anak mau belajar jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Misalnya, si anak pergi ke sekolah belum makan. Bagaimana dia mau menerima pembelajaran atau materi yang kita akan berikan kepada mereka? Nah, itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian adalah cinta kasih atau diterima. Dia itu mau diperhatikan oleh guru, ya kan? Dan oleh teman-temannya, harus merasa diterima. Misalnya, saya pakai sepatu baru, kok ibu nggak komentar sih, gitu kan? Nah, itu maunya diperhatikan. Dia merasa mau diperhatikan. Nah, itu merasa harus dikasih sayang seperti itu. Kemudian kebutuhan dasarnya selanjutnya adalah kesenangan. Dia bisa senang belajar di sekolah karena merasa diterima, senang dengan belajar. Biasanya murid kelas 3 adalah belajar itu bermain ya Bu ya. Jadi mereka itu butuh kesenangan. Selanjutnya pemuasaan. Nah, pemuasaan itu saya harus bisa mendapat diterima oleh lingkungan supaya kita menjadi seperti pemimpin seperti itu ya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini bukan bebas dengan segala macam, tetapi bebas mengekspresikan pendapatnya, ide dia di dalam kelas seperti itu. Nah, untuk tidak membingungkan kita, saya punya kasus nih Bu. Nah, coba kita sama-sama solusinya seperti apa nih? Ibu Ria, ya, guru kelas 6 SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Siapa Agus? Ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita di sini harus bisa analisis dari kelima kebutuhan dasar itu. Ya, menurut Bapak Ibu apa yang akan Ibu Ria lakukan? Melihat kasus seperti
Ya, bagaimana Ibu Bapak dengan dari yang kita baca dari kasus Bulia, apa kebutuhan dasar si Agus yang belum terpenuhi? Pertama, ya kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Yang selanjutnya apa? Pasti belum hari. Ya, survival, bertahan hidup. Dia tidak mendapat bekal makanan. Ya, nah setelah dari analisis yang Bapak Ibu tadi sampaikan betul semua. Kita lihat. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Ya, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Agus adalah survival. Dia tidak terpenuhi, oleh karena itu di kelas dia mengambil bekal makan temannya. Ya, seperti itu. Ya, nah, kita sebagai guru harus berperan sebelum mengajak anak-anak untuk di dalam proses pembelajaran. Kita harus tahu kebutuhan tiap anak itu seperti apa. Makanya dia melakukan tindakan seperti itu. Kita jangan sekonyong-konyong harus tahu-tahu tiba-tiba menghukum seperti itu ya. Yang kedua adalah teman Agus jadi memperhatikan si Agus karena dia tidak membawa makanan, otomatis si Agus itu kebutuhan dasar dalam menerima kasih sayangnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah power, dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia, ya, jadi takut sama dia dan harus memenuhi keinginannya, dan dia itu adalah memenuhi kebutuhan kekuasaannya, power. Iya, mungkin kebetulan ada nih salah satu anak didik kita yang kelas 4 ya Bu ya. Ya. Yang kelima adalah Agus merasa bosan, atau kalau misalnya Agus seperti itu, atau Agus merasa bosan dengan makanan yang dibawa oleh orang tuanya. Dia itu mau bebas, mau tidak membawa makanan yang itu saja ya. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman dan gurunya mungkin ya. Dia tuh merasa senang melihat itu semua. Nah itu kebetulan memang berlangsung seperti anak murid kita yang kelas 4 ya Bu ya. Baik, ya. Nah yang keempat adalah semua perilaku yang anak tunjukkan adalah mempunyai tujuan Bu. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya ini seperti ini contohnya Bu, kalau kita sebagai kalangan guru ya Bu ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya kepala sekolah menyuruh kita misalnya untuk ikut pelatihan. Ya, ini masalah motivasi nih, teori motivasi. Untuk mengadakan pelatihan, tetapi kita mau nggak mau harus ikut ya Bu ya, karena kan nggak enak pertama mau kepala sekolah, kalau nggak aku nilainya kecil gitu kan. Nah itu adalah kita mengikuti pelatihan tersebut karena ada motivasi eksternal dari kepala sekolah, bukan diri kita sendiri. Dan ada motivasi dari eksternal seperti itu. Sama seperti anak murid kita, ayo kerjakan tugas, kalau nggak ibu hukum gitu kan. Kalau enggak, bapak nanti kasih nilai rendah seperti itu. Dia mengerjakan tuh, tapi dengan adanya seperti itu dia mempunyai motivasi bukan dari dia sendiri, tapi motivasi dari luar, ya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya gini yang tadi saya contohkan, seorang guru yang mengikuti pelatihan itu misalnya diiming-imingin, ayo kamu ikut pelatihan, nanti kalian harus meningkat, nanti nilai SKP kamu bagus, gitu misalnya. Dia tetap melakukan, bagus, tetapi ada motivasinya dari eksternal. Begitupun murid juga, ayo kamu kerjakan, gitu kan, nanti dapat bintang yang banyak, biasanya kelas seperti itu ya dia. Ayo kerjakan, nanti ibu kasih permen atau ibu kasih pensil atau pulpen, dia melakukannya. Tetapinya itu termasuk motivasi dari eksternal, dari luar, bukan dari diri sendiri. Apakah itu bisa bertahan dengan lama? Ya tidak, ya. Jadi kalau yang kita biasanya harus mengurangi ya Bu ya, tindakan-tindakan seperti ini. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa
bila saya melakukannya. Nah, yang ketiga nih Bu, yang kita harus harapkan dari putra-putri kita yaitu motivasi internal. Nah, itu adalah tujuan positif kita. Tujuan diterapkannya disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah. Ada motivasi dari diri sendiri. Saya mau ikut pelatihan karena saya mau meningkatkan kompetensi saya sebagai guru gitu kan. Seperti pelatihan yang saya jalankan Ibu, mudah-mudahan tertular ya di guru-guru yang lain gitu kan. Nah, seperti itu Bu. Jadi dari diri dalam sendiri kita mau ikut begitu dengan anak. Saya harus mengerjakan tugas karena saya ingin pintar dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan kepada putra-putri diri kita di sekolah. Selanjutnya, nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada kasus juga. Saya akan bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaannya, ia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Dari mana ya? Pak Seno ya? Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan lalu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti ini ceritanya. Jika disimpulkan, ada seorang anak yang bernama Iva. Dalam pelajaran matematika dia tidak bisa mengikutinya, kemudian dia akhirnya hanya menggambar. Nah, gurunya melihat itu semua. Nah, karena gugup, akhirnya dia terjatuh tasnya. Kemudian Pak Seno menghukumnya di depan dengan cara memegang di hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, ya Bu ya, karena itu termasuk merendahkan ya Bu ya, menembakkan juga termasuk mungkin pembulian ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini mengenai tentang disiplin positif, tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, bagaimana jika si anak tidak menerapkan disiplin positif, apakah akan terkena hukuman atau terkena konsekuensi? Menurut Bapak Ibu dari kasus ini, perlakuan Pak Seno terhadap Iva menurut Ibu Bapak termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Karena tidak ada sangkut pautnya. Karena hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang kita hadapi. Next. Nah, seperti ini Bu. Identitas gagal itu kita menghukum anak, kita menjadikan dia itu memperoleh identitas gagal. Ya. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Dan kalau konsekuensi itu termasuk disiplin. Ya, identitasnya sukses, tetapi lebih dikurangi. Sesuatu harus terjadi. Ya, seperti ini. Next. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi menurut Bapak Ibu nih. Hukuman atau konsekuensi, karena kalau hukuman itu misalnya seperti ini Bu. Ada anak yang terlambat 15 menit gitu kan. Nah, di sana ada guru piket yang duduk. Guru piket itu langsung, kamu kenapa terlambat? Lalu muter lapangan. Nah, seperti itu. Itu termasuk menurut Bapak Ibu menurut hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada
kaitannya dengan tindakan dia karena terlambat, ya melanggar itu. Kalau konsekuensi biasanya gini, karena dia terlambat 15 menit, ya 15 menit itu dia tidak boleh istirahat. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, di sini untuk memperdalam apakah itu hukuman atau konsekuensi, coba yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Saya mengikuti kata itu dulu ya. Jadi kita lihat dengan masalahnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Gak ada kaitannya ya Bu ya dengan kesalahan dia ya Bu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita lihat di sini. Benar ya Bu? Nah, salah Bapak yuk. Ya, seperti inilah itu hukuman dan konsekuensi. Nah, jika kita menghukum siswa, kita akan menerapkan identitas gagal pada siswa dan itu akan diingat terus. Ya, Ibu ini, saya pun mengingat Bu, waktu SD pernah dihukum mengingat karena tidak hafal perkalian, saya duduk pojok berdiri. Nah, itu pun sampai sekarang itu diingat. Ya, nah sekarang kita belajar nih peran Bapak Ibu guru bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan murid, seperti apa tindakan kita sebelum kita menghukum mereka. Kita harus tahu masalah yang dihadapi murid itu seperti apa. Next, selanjutnya yang kelima nih, ini adalah materi yang saya suka sekali nih Bu ya, restitusi posisi kontrol guru. Nah, yang pertama posisi kontrol guru kita nih di kelas biasanya kita itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ya, itu adalah posisi kontrol kita dulu di kelas maupun di sekolah. Ya, nah kita bahas satu-satu. Nah, posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu itu telah tidak menulis PR seperti itu. Bayangkan, orang tua kamu sudah berupaya mendidik kamu supaya menjadi anak yang baik, kamu begitu, kamu gak kesianan. Ini adalah guru itu membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi dia itu merasa nanti minder seperti itu. Yang kedua itu posisi sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya, selalu salah. Ini salah dulu, bagaimana sih kamu berdiri di depan? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai hukum guru yang saya menghukum nih. Ayo siapa yang tidak mengerjakan PR ke depan berdiri 2 jam. Kalau nanti di lapangan, gitu ya. Nah itu posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Kita hindari ya Bapak Ibu ya, jangan seperti itu. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru kita sebagai teman. Kita bicara kepada anak didik kita sebagai layaknya teman. Ayolah, lakukan, kamu jangan terlambat lagi. Ibu malu dong kalau ditanya sama kepala sekolah, siapa anak berkelasnya di sini yang cepat datang? Si Abu. Nah ibu malu, tolong jangan lakukan itu semua, jaga nama baik ibu ya. Nah itu sebenarnya teman itu.
posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan bahwa kita bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi sebagai manajer itu, halo, ya, Bapak Ibu semua, jadi posisi kontrol yang diharapkan kita adalah sebagai manajer, di mana ada timbal balik dari siswa yang bermasalah itu untuk menyelesaikan solusi yang dihadapinya dengan kita sebagai guru, sebagai pembimbing. Nah, kita langsung aja kepada kasus supaya memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menyelesaikannya itu semua. Coba kita selesaikan bersama-sama kasusnya solusi apa. Pada hari Senin, ini posisi kontrol apa ya? Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Ya, jadi Pak Harun tidak masuk, ada yang menggantikan namanya Bu Wati. Bu Wati itu baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati, karena Bu Wati merupakan guru yang baru ya Bu ya. Nah, Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu guru ya. Namun Vivi Natali malah jadinya tertawa. Ah, ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, dari kasus ini posisi kontrol seperti apa? Sebagai apa? Iya, sebagai teman. Ya, betul. Karena ada kata-kata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur, ya. Tolong bantu ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Boleh sih sekali-kali melakukan itu kita sebagai guru. Nah, kasus 2, waduh, banyak nih. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik ke meja Anto dengan kasar. Dino dan Anto bertengkar sambil menari. 3 kancing bajunya si Dino terlepas. Si Anto ya. Akhirnya mereka dibawa ke rumah kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, gitu kan? Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi si Dino itu kesel menarik ke meja si Anto sampai kancing bajunya terlepas seperti itu. Ya, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya mengganggu, kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3. Ibu Suti pun kembali kepada Dino. Apakah Dino akan melakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang lepas? Nah, bagaimana ini reaksi si Dino? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali, mungkin ya Bu bisa nempel itu kancing. Ibu Suti pun menanggapi, kalau dilem akan lepas kembali dong Dino, gitu kan? Dino tampak ragu-ragu menanggapi, menjahit. Mana saya tahu Bu bagaimana menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya menjahit siapa Bu? Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana kamu, gitu kan? Akhirnya Dino pun
mengangguk sang tanda menyetujui, dia akan belajar menjahit yang diajarkan oleh Pak Irfan, guru tata busana. Menurut Bapak Ibu, dari kisah yang ini, posisi kontrol guru itu sebagai apa? Sebagai apa? Manajer, iya. Dia berusaha memperbaiki kesalahannya dan penyelesaiannya dikembalikan kembali ke Dino. Mau seperti apa kamu menyelesaikannya? Dan guru pun harus membimbing mau apa. Jadi menyebutkan apa saja yang kamu bisa. Akhirnya Dino pun menyanggupi dengan jalan keluarnya. Dia akan mengganti kancing Anto yang lepas dengan cara belajar menjahit. Selanjutnya nomor 6, kita sudah masuk ke nomor 6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang memotivasi dari dalam. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya Bu ya, biasanya di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya sebelum keyakinan kelas kita ada peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya gini, kita lempar kepada anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Peraturan apa sih yang harus ada di dalam kelas? Si anak menyebutkan dilarang mengobrol lu pada saat belajar. Nah, itu keyakinan kelasnya seperti apa? Melaksanakan tata tertib. Ya, biasanya itu Bu, jangan berisik, dilarang berisik, gitu kan? Terus dilarang makan Bu, dilarang mengganggu teman yang sedang belajar Bu, seperti itu. Biasanya anak mengungkapkan itu semua. Kita membuat keyakinan kelas, anak menyebutkan itu semua. Salah satu contohnya saya telah membuat keyakinan kelas di kelas 6 dan mereka menyetujuinya dengan cara stempel jempol mereka, seperti itu. Jadi ada keyakinan kelas yang harus kita sama-sama kita sepakati antara guru dan anak supaya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dan kita tidak mengingatkannya. Kalau jika anak berbuat suatu kesalahan, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi mereka akhirnya diam karena mereka telah menyetujui. Seperti itu Bu. Ya. Setelah peraturan kelas dibuat, kita keyakinan kelas terbuat, kita akan menciptakan lingkungan positif, ya, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Kemudian akhirnya tujuan budaya positif kita untuk menciptakan semua kalangan akhirnya tercapai. Nah, seperti ini Bu. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah itu bentuk keyakinan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi saya sudah ungkapkan bahwa keyakinan kelas ini berlangsung di kelas antara guru dan murid-murid yang akan membentuk suatu kesepakatan. Kemudian nomor 3 nih Bu, nomor 7 sudah selesai. Terakhir, segitiga restitusi, yaitu di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita jangan lantas menghukum murid berbuat salah langsung dihukum. Kita tanya dulu kenapa mereka berbuat seperti itu, ya. Nah, selanjutnya membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Bagaimana pilihan mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Nah, seperti ini nih Bu, segitiga restitusi ada beberapa komponen yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan muridnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dia akan berkata, setiap orang
tidak menyalahkan kamu bahwa kamu adalah misalnya mempertahankan prinsip kamu bahwa teman kamu tidak boleh menyontek gitu loh misalnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini gitu kan. Ibu pun pernah, kalau misalnya ibu disontek orang pun ibu akan marah seperti itu. Jadi itu namanya menstabilkan identitas ya, supaya dia tidak marahnya memuncak. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan ini seperti itu. Jadi itu anak nanti memberikan alasan. Itu anak melakukan itu kenapa? Itu adalah validasi tindakan yang salah, gitu kan. Kemudian kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jangan seperti itu, jangan lantas karena teman kamu nyontek kamu langsung marah dan menonjoknya seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kita bertanya tuh setelah anak melakukan kesalahan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Nah, si anak dia berpikir, oh iya. Nah, itu adalah disiplin dari dalam. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika melakukan seperti itu, nanti kedepannya seperti apa? Kayak gitu ya. Itu adalah kalimat-kalimat guru dalam menjalankan segitiga restitusi untuk memberikan solusi bagi anak yang mempunyai masalah. Ini tahap posisi sebagai kontrol guru, manajer. Nah, seperti ini. Kata-katanya tentang segitiga restitusi tadi sudah saya sebutkan. Validasi, menanyakan keyakinan, dan saya mempunyai video. Saya sedang melakukan restitusi, segitiga restitusi bersama anak murid saya. Sebentar lagi akan saya tayangkan. Ibu, video saya kasus yang pertama yaitu Laila tidak menerima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan kesal, juga tidak dapat menahan emosinya. Dia menggebrak meja, Bu, ya. Nah, segitiga restitusi yang saya lakukan adalah seperti ini. Sini aja kan? Tidak ada suaranya. Nah, kita saksikan drama antara saya dan salah satu murid saya sedang melakukan segitiga restitusi di kelas. Kasusnya adalah yang pertama, Laila tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan kesal, juga tidak dapat menahan emosinya sampai mendobrak meja. Lalu apa yang aku lakukan terhadap saya lalu oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iya lagi, itu tadi dibaca, saya sudah menemukan yang belajar soal itu, tapi punya bahwa bisa sendiri. Iya, wajar kamu sangat marah karena pekerjaan kamu dicontek oleh saya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Dari rumah yang iya betul. Menurut kamu melatih anak
Iya, kita sekarang menggunakan sampul ya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kami di sini kelas 6 menjelang kelulusan, tapi banyak sekali membuat video ya dengan murid-murid saya, antara lain yang kemarin budaya positif membuang sampah pada tempatnya, itu pun mendapat apresiasi dari ibu kepala sekolah. Nah, sepertinya gini, membuat video bagus, tetapi harus diaktualisasikan pada kehidupan sehari-hari, khususnya di kelas maupun di sekolah, supaya sampah tidak menumpuk. Seperti itu. Ya Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir sampai selesai dalam mengikuti diseminasi modul 1.4 untuk menerapkan budaya positif. Juga kepada orang tua murid yang telah memberikan waktunya untuk hadir dalam acara aksi nyata saya ucapkan terima kasih. Dan kepada siswi saya kelas 6 yang telah bersedia membantu untuk memperlancar jalannya acara Ibu ya. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.